Makasih atas kehadirannya. Jadi hari ini kita akan mencoba mungkin uji coba dulu ya, melihat fitur yang nantinya mungkin malam nanti kalau ibu-ibu dari klinik ya, jadi langsung to the point lah. Misalkan yang megangnya Teh Ratih gitu. Nah, nanti kita pelatihan tuh dengan beliau gitu. Nah, kalau sekarang mungkin kebetulan nih Kang Wardana ada perwakilan dari klinik gitu ya, dan Bu Ovilia dari LG. Ini lebih lebih mungkin memperlihatkan dulu aja bahwa kita tuh ada punya beberapa aplikasi gitu ya, yang mana nantinya akan diterapkan gitu. Nah, ada Kang Jeki juga alhamdulillah nih. Pak Jeki, apa kabar Pak Jeki? Ya, alhamdulillah Pak, Ya, aman. ya, Kang Bayaki juga ada ya. Kita mulai aja. Jadi intinya Kang Bayaki sama Kang Jeki dari Pinjabar memfasilitasi supaya mulai mengkoordinasikan di tim teknisnya gitu. Jadi karena ujung tombak dari lab ini dan klinik juga sebetulnya ada di tim teknis gitu. Jadi oleh karenanya ini rapat pertama sebetulnya, terutama ini akan memperkenalkan teknis alur dari aplikasi. Jadi kita harus apa namanya memperkenalkan lah intinya ya. Nah, mungkin di sini nanti ada Kang Hilman dan Kang Ibnu yang akan membantu Kang Ari juga sekedar previewnya saja. Jadi kita akan ada 3 aplikasi. Yang pertama aplikasi berbasis user, semua aplikasi Inati, cuman Inati ini terbagi 3. Jadi ada Inati user, jadi nanti itu untuk digunakan oleh para user. Jadi user itu pasien lah untuk mendaftar atau meregistrasi. Yang kedua ada Inati rujukan. Inati rujukan ini bisa dikatakan sebagai Inati admin atau Inati yang nanti dipegang oleh bisa tim registrasi ya, bisa juga nanti tim keuangan gitu ya. Nah, yang ketiga ada namanya Inati apa informasi laboratorium. Mohon maaf Pak Hilman kalau ada kesalahan nanti bisa dilanjutkan. Nah, yang ini nanti dibutuhkan oleh tim teknis dari LG terutama dari sisi analisnya ya, tenaga analisisnya. Baik, oleh karena itu nih kebetulan direkam juga, jadi nanti walaupun direkam sebetulnya kalau ada apa namanya kesempatan nanti kita training langsung ke orangnya. Nah, sekarang kita perkenalkan dulu ya eh, minimal aplikasi-aplikasi ketiga itu nih hari ini bisa nyampe nggak nih? Mudah-mudahan bisa kita kenalkan dulu aja. Mangga, Kang Hilman atau siapa yang mau presentasi untuk memperlihatkan Enggak, sistemnya? Kang. Siap, siap, mangga, mangga. Mohon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Kalau dari tim LG mungkin ada beberapa yang udah pernah tahu sistemnya, mungkin Pak Bayhaki juga udah. Tapi intinya begini, intinya adalah untuk yang di Bandung itu nanti akan diterapkan sistem yang sebenarnya kurang lebih sama seperti yang telah diterapkan juga di bandara gitu ya, yang mungkin mulai diterapkan di bandara. Nah, intinya dari pihak LG itu concern-nya adalah hanya terkait di LIS-nya. Karena nanti untuk yang registrasi itu kan dari user masing-masing, dari pasien masing-masing, kemudian ada yang rujukan, itu yang nanti akan memverifikasi proses registrasi. Memverifikasi proses registrasi itu dari LG atau dari klinik Unpad ya? Gimana Kang? Gimana Kang? Harusnya dari Unpad, Pak. Dari Unpad Kang, Dari dari Unpad. registrasi nanti Dari, ada tim yang memverifikasi untuk untuk yang, men-scan. Ya, dari klinik Unpad. oh itu dari klinik Unpad ya? Oh ya, Betul, maaf, betul, ya. betul. Ya. Udah disiapkan kemarin, udah Jadi diskusi kalau sih. mohon Kang. Enggak. Mohon. Tapi kalau yang dari sini di LG semua ya Kang ya? Berarti ya? Enggak Yang Kang, saat ini? ada dari klinik Kang Wardana, Oh, itu ada. perwakilan dari Oh, klinik. mohon. Mohon. Ada juga dari LG ada, dan dari ini juga ada. Oh ya, dari tim kita ini mah. Ya artinya nanti yang klinik nggak apa-apa Kang, diperlihatkan aja dari user dan klinik semuanya. Ini saya rekam juga, jadi buat nanti teman-teman yang lain bisa melihat sih. Oh, mohon. Mohon, Kang. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita coba simulasikan alurnya tentang tata cara pemakaian. Mungkin nanti bisa dipresentasikan oleh Mas Ari. Boleh ya mempresentasikan? Mangga, mangga, Siapa? mangga, Kang Ari, mangga. Silakan, mangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, untuk pertama kali kita akan mencoba kita tiga aplikasi itu dari aplikasi sampling point atau rujukan. Yang ketiga itu dari sistem lab-nya. Sistem satu sistem dan sistem lainnya akan terintegrasi. Oke, kita akan mulai untuk kita akan coba untuk registrasi awalnya. Kita akan coba sini di logout aja, tolong dari login. Ini adalah aplikasi untuk registrasi untuk user. Ini dari Inatitaya user. Ini adalah login pertama masuk menuju hasil lab. Login dari nomor WhatsApp, nomor handphone, ya, register dulu. Kemudian kita isikan nomor handphone. Ya, 5050 253. Kemudian passwordnya, oke. Save. Ya, di sini kita akan terima kode OTP di WhatsApp kita dan kemudian kita masuk kode OTP tersebut. Ya. Setelah verifikasi, kita akan masuk. Kita akan ditampilkan untuk isi profil lengkap. Kita isikan yang berwarna merah saja. Kita coba di nick aja ya, masukkan nick. Ya, kita akan didapatkan yang disebut adalah valid. Ketika valid nick tersebut, dia akan otomatis mengisi untuk tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian nomor telepon, provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan. Namun, kita tetap mengisi nama sendiri. Oke. Setelah selesai, oke, kita langsung ke tes. Kemudian di tes ini kita akan memilih lokasi pemeriksaan. Sebelumnya di sini ada PCR, antigen belum keluar ya. Sebentar ya. Oke. Kita pilih PCR. Klik tambah. Pilih kode nakesnya, vaskesnya.
Injabar. Ya. Ya, kita isi tanggal waktu, pilih pasien, oke, kemudian save. Oke, setelah ini kita lakukan check out atau pembayaran. Oke, is check out. Oke. Di sini ada keterangan, ada kode kupon. Oke. Metode pembayaran bisa dilakukan dengan tunai di fasilitas kesehatan atau dilakukan transfer. Kita akan lakukan transfer terlebih dahulu. Seperti yang terlihat di transfer di sini bisa menggunakan kartu kredit, becak, dan sebagainya. Kita coba, oke, proses, klik. Oke. Oke, setelah paid, kita bisa menuju ke daerah aplikasi untuk rujukan. Dirujukan atau sampling point. Pertama adalah di transaction. Transaction fungsinya adalah untuk mengetahui total pasien, total proses. Ada beda. Oke, di transaction ini ada masuk konfirmasi transaksi. Selesai. Oke. Nah, ada paid di sini, ada pokoknya semua data setelah masuk di present. Ini adalah scan QR code. Di present ini adalah ketika yang sudah registrasi di awal, dia akan mendapatkan QR code. Jadi pihak rujukan tidak harus input, dia pasien hanya menunjukkan QR code dan kemudian si pihak rujukan memfoto atau meng-QR kode tersebut. Sebagai contoh seperti berikut. Jadi mungkin sambil menunggu juga ya. Nanti ini itu kan sudah berpindah posisi. Kalau tadi kan user nih. Nah, sekarang ini nanti dari yang kemarin didiskusikan dari pihak sampling point atau dari kliniknya nanti ketika pasien datang, pasien itu akan memberikan barcode yang sudah di PIN tadi ya atau sudah terregistrasi di user tadi. Mangga lanjutkan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kang Alun. Ini setelah selesai dari registrasi dari user, kemudian itu di pihak rujukan hanya tinggal
scan QR code sehingga menuju ke pasien tersebut yang datang. Kemudian kita klik untuk hadir. Nah, di sini itu ada keterangan-keterangan atas nama, kemudian P, tanggal transaksi, informasi, dan hadir. Di keterangan ini ada tulisan paid, berarti membayar secara transfer. Apabila tunai, nanti akan ada case, saya akan membuatkan satu case lagi untuk tunai. Dia akan confirm di pihak rujukannya untuk tunai. Nanti saya akan buatkan satu untuk untuk case di mana ini akan dilakukan tunai. Sementara saya akan coba untuk transfer saja. Mari kita klik hadir. Kemudian oke. Nah, di sini ke swipe. Kita coba scan lagi. Dia akan menuju ke present ke orang tersebut atau pasien yang datang. Nah, ini adalah contoh untuk swipe. Kemudian dilakukan swipe. Setelah itu kita akan QR pada label di VTN. Coba. Bentar. Nah.
Oke, setelah sudah disimpan, itu nomor pasien nomornya. Kemudian kita selanjutnya ke PCR references. Nah, di sini untuk mengetahui bahwa sudah masuk. Oke. Setelah kita klik ya, receive. Data tersebut adalah untuk mengetahui bahwa samplingnya sudah diterima. Nah, setelah sudah diterima, terlihat dari sudut kiri pindah ke sudut kanan untuk mengetahuinya tuh. Nah, di sini ada receive, lihat ya ada receive, send register, result, dan printed. Nah, ketika sudah di receive, dia pindah ke kanan. Nah, hal ini fungsinya untuk memberikan data kita kepada lab. Nah, setelah kita cek kan satu-satu, kemudian kita send register untuk lab ke dalam lab. Oke, kita coba ya. Oke. Oke, dari sini pihak untuk sampling point selesai fungsinya. Sekarang masuk ke lab. Aplikasi di labnya. Mungkin kalau untuk pihak lab sudah familiar dengan sistem kami. Kemudian diklik di handover, klik di handover. Kemudian ini data yang tadi masuk di atas, oke, di bawah terdapat referensi patient number. Nah, kemudian kita masuk ke ekstraksi. Diklik dulu, diklik. Ya, diklik dulu. Nah, ini untuk masukkan ke lab di lab. Ya, tinggal kita cek untuk ekstraksi di B1. Ini. Dan seterusnya. Oke, kemudian di save. Setelah itu kemudian masuk ke kemudian kita ekstrak sebelumnya kita ekstrak dahulu. Kita ekstrak, kemudian kita ke PCR test. Nah, kita action F. Nah, ada tombol klik kanan sebelah kiri, kita klik, kemudian kita save lab. Dia akan otomatis. Nah, namun untuk kontrol positif dan kontrol negatif, pihak lab analis yang menentukan di mana.
sesuai dengan ketentuan. Ini kemudian share. Oke, PCR testnya. PCR test kita menunggu dari lab, dari alat. Nanti dari alat tersebut akan keluar graf sebagai Excel, keluarnya ini tergantung dari alatnya lab. Di sini ada result application. Nah, kita tinggal klik aja. Kemudian kita upload datanya ke sistem kita. Kita klik lagi. Nah, ini adalah hasil amplification-nya. Kemudian kita tulis auto set result. Ya, setelah selesai kita ke PCR result monitor. Nah, di sini sudah tertera untuk hasilnya atas nama Ariansa dan Bapak Ibnu Adam. Ya, kita klik, kita checklist, kemudian validation result. Ada auto validation, negatif, positif, dan Untuk validasi itu ada yang otomatis dan ada juga nanti bisa divalidasi oleh dokter ya, dokter PK-nya ya. Kalau untuk yang terutama yang positif mungkin ada divalidasi sama dokter PK. Ya, kalau makanya itu kan kita pertama sediakan di ini fitur untuk validasi berdasarkan keluaran dari alat maupun validasi manual yang nanti dilakukan oleh dokter PK di sini. Ya itu kan dua tahap Pak. Itu kan pertama yang alat itu kan otomatis akan keluar hasil. Baru nanti terakhir baru dokter PK itu menyetujui apa setuju atau enggak dengan alat itu. Verifikasi. Iya Pak. Seperti yang kemarin di bandara Pak. ini adalah hasil print untuk output. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang registrasi tunainya kemungkinan akan saya coba hanya untuk tunai ya, registrasi tunai. Oke, hasil yang mungkin keluar itu dari lab sekilas itu ya akan dari otomatis mengupdate ya.
data yang ada di aplikasi rujukan serta data yang ada di aplikasi Inatitia User. Sehingga nanti pihak sampling point itu bisa langsung mengetahui hasil yang keluar dari lab. Begitu juga dari pihak user juga bisa melihat hasilnya berdasarkan data keluaran dari pihak lab. Nah, jadi user juga bisa melihat hasilnya dalam bentuk PDF. Jadi untuk user yang tidak perlu hasil cetak, maka dia akan bisa langsung mendapatkan hasilnya ketika sampel tersebut sudah selesai di tes di lab. Kira-kira seperti itu sih, Kang. Oke, baik. Terima kasih Mungkin Kang ada tadi Firman dan tim. Ya, permintaan jadi- dari Pak Jeki ya untuk bahasa Indonesia. Nanti akan coba kami akomodir, tapi sementara ini memang dalam bentuk bahasa Inggris untuk khususnya di bagian lab-nya ya. Ya Pak, untuk Oke. menghindari kesalahan aja Pak, menghindari ini Ya, takutnya ya. sih. Betul. Ya, Nanti user kita kan ada akomodir. beragam nih usernya, ada sampling Betul. point, ada admin dan lain-lain. Betul. Nah, kalau di Baik. labnya tadi udah oke Pak, nggak usah dirubah bahasa Indonesia karena anak-anak lab terbiasa dengan itu. Kalau yang Iya. lab, bagian Oh, lab. iya. Takutnya yang sampling point nih. Ya, yang Mudah-mudahan. rujukan ya Pak ya. Takutnya aja, antisipasi aja. Betul. Udah bagus sih. Siap Pak Jeki. Hmm. Oke. Kita ada beberapa menit nih untuk sesi diskusi karena tadi sesuai dengan di awal tadi, hari ini sebetulnya hanya untuk preview dulu gitu ya. Mungkin nanti kita perlu ya bisa jadi offline gitu ya atau mungkin online lagi. Untuk yang sekarang mungkin ada dipersilakan sekitar 5 sampai 10 menit lah untuk kalau ada yang bertanya ya, kalaupun tidak ada ya berarti cukupkan dulu hari ini gitu ya untuk perkenalannya. Nanti ini videonya akan saya coba sharing untuk yang belum hadir gitu. Maka ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari pihak klinik, dari Kang Wardana dan timnya, ada yang mau bertanya? Halo, Kang Wardana, masih hadir? Halo, Kang? Halo? 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 Halo, Kang? Halo? Mungkin nanti pada offline aja kali ya Pak. Iya. Udah jam Oke. segini, udah mau buka. Mangga, aduh punten. Ya betul. Saya juga ini jaringannya rada. Ini saya udah di Iya. jalan soalnya. Ya, Baik, terima Pak, kasih nanti- Bapak Ibu. atas Nanti hadir- malam, maaf Pak, ada Zoom lagi nggak sih jam 8 itu Ya. enggak ya? Ada. Malam jam 8 untuk persiapan dengan Ibu itu untuk lebih ke teknis pembuka ini Kang untuk seremoni ya nanti pembukaannya. Oh, Karena iya. nanti ada Pak Gubernur soalnya. Jadi harus ada Ya. persiapan yang matang. Pak Nasrul, Ya. punten Pak, misalnya nih ada kerjasama dengan rumah sakit nantinya yang rujuk gitu ya, Arsada atau yang Betul. lain. Nah itu nanti tetap menggunakan sistem yang kayak teman-teman sampling point juga Ya. akan lakukan itu. Betul. Jadi nanti semua SOP yang kemarin kami presentasikan gitu. Jadi semuanya seperti itu. Nanti ada yang sistemnya mereka pilihnya yang sistem rujukan atau mereka sistem pilih yang pakai user gitu, Kang. Jadi nanti kalau misalnya yang rujukan berarti nanti harga yang kita kasih rujukan gitu. Tapi untuk yang Iya. user berarti nanti kita harus setting up dulu di aplikasi Inati usernya gitu, Kang. Itu Arsada gimana Pak? Sejauh ini udah dikontak Dr. Trias dan ini jaringnya dia. Ya itu yang Arsada sejauh ini sih kemarin Ibu belum ke Dr. Trias lagi. Nanti saya coba ingatkan ya Kang ya Iya. untuk yang Arsada itu. Soalnya takutnya kan nanti walau acara pembukaan Dr. Trias dilibatkan nggak gitu, diundang sebagai salah satu. Oke, siap. Saya ingatkan. Dari segi rujukan rumah sakit kan harusnya cukup stabil ya. Misalnya dia punya Betul. komitmen 1 hari Betul. atau per minggu berapa Betul, gitu Kang. buat pasien-pasien Betul. yang rawat inap Siap. maupun yang pasien mau tindakan. Ingetin aja sih Pak, jangan lupa. Ya, siap Kang. Saya ingatkan Ya. hari ini. Sekarang saya ingatkan. Ya. Baik,
karena mau pada ini ya, atau ada udah cukup aja ya, karena nanti kita sambung lagi, kita bikin lagi jadwal mungkin hari apa, offline atau hari, boleh nanti kita diskusi di grup ya nanti. Besok juga boleh, Sabtu. Boleh Sabtu, boleh Sabtu. Mari ya, karena kita malam dulu aja ya, nanti kita habis malam kita tentuin ya. kapan gitu untuk pertemuan berikutnya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih, selamat berbuka ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Mangga nanti rekamannya saya kirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.